10.000 watt. Mungkin 2 megawatt di situ. Kan itu nipu kan? Artinya kelebihan 1,2 megawatt itu disuplai untuk smelter dia. Jadi itu yang mesti kita bongkar itu, bahwa political economy mengajarkan kita untuk curiga pada aspek politik di balik argumen ekonomi itu. Itu intinya. Selamat Hari Bumi. Yes. Bagus. Berikutnya. Woi, lanjut ya. Iya. Andre. Halo, cek. Oke, perkenalkan nama saya Aldi. Saya dari FGPP, batch 8. Ya. Dari sekolah sini. Dari sekolah. Ya. Oke, I just want to give a background first ya. Saya lagi ada punya project. Namanya project G30F Cimahi. Jadi which G30F Cimahi 2024. Bukan. Sebenarnya merujuknya ke sana juga, ke kudeta juga sih. Jadi prinsipnya saya lahir di Cimahi. Kebetulan saya sekarang become an entrepreneur sekarang ya. Professional entrepreneur. Tujuannya adalah saya ingin mengkudeta kota tersebut. Gitu. Di mana kota ini Cimahi cuma punya 3 kepala wali kota ya. Dan semuanya ketangkep KPK Pak. Gitu. It's just I'm going back from Singapore to Indonesia. One of it my personal motive adalah itu tadi. Gitu. Di kota ini anggota DPRD-nya rata-rata umurnya 46,7 tahun. Which mau mikir 10-20 tahun lagi mereka udah gak bisa. Gitu. Dan that what I wanna ask adalah how to be a good saya it's more to puppet master and also more to the invisible hand, or another one is lebih ke oligarki juga mungkin ya. Karena saya ngelihat maybe it's just an exercise for me. It's a small city, 500k populationnya gitu ya. APBD cuma 1,7 triliun, which is not as big as my group sales ya. Yeah, I think I can make a change here, and then this is just a start. I groom a few people there, umurannya 20 sampai 30 tahun, yang dipersiapkan at least taking over 30-50%, 45 orang di DPRD itu, gitu ya. And then visionnya kemana? It's not now, 10, 20, 30, 40 years ke depan. Dan I have a dream to have bisa hidup sampai 100 tahun ya, karena organ insurance saja udah ada sekarang, gitu kan, on all of those things. So my question is that how to be a good those things, invisible hand, puppet master, or oligarchy might be in the future, yeah. And then is there any benchmark or role model on those kind of person? I have one person instead of Elon Musk. I'm more to Peter Thiel because Palantir's there. Maybe Peter Thiel. Palantir. Yeah, Palantir is behind the NSA, Pak ya. Maybe everything in the world ruled by Peter Thiel. Yeah. But is there any other person yang bisa dijadiin benchmark ya? Itu sih mungkin buat teman-teman juga semua ya, karena if you are in 20 and the other, your life is longer. I think ini pertanyaan saya buat semua juga ya. Yes, the synopsis. I got the synopsis. Coba, kenapa misalnya nama-nama itu yang sekedar jadi acuan itu kan? Karena nggak ada ide pembanding itu, countervailing ideas di kita itu. Coba saya lihat sejenak ya, di dalam mungkin 20-30 tahun terakhir ini, pemenang Nobel itu datang dari kawasan Justice School, kira-kira begitu tuh. Bahkan mereka yang tadinya Chicago libertarian itu
merasa bahwa suasana dunia hari-hari ini akan kolaps kalau terus berpikir tentang growth. Karena itu kemudian mulai ada riset tentang degrowth, green economy, bahkan Islamic green economy itu. Semua itu adalah kompilasi dari kegelisahan kita tentang nasib bumi. Uang yang beredar di dunia sekarang banyak banget Pak Gita kan. Dan orang bingung ini gejalanya apa gitu. Apakah uang itu akan menghasilkan justice atau sekedar titipan dari mereka yang menunggu fasilitas akumulasi baru dalam bentuk macam-macam kripto atau jenis currency yang bakal muncul lagi itu. Itu problem kita tuh. Tetapi kalau kita ukurkan kondisi hari ini dengan masa depan yang kita sebut masa depan kan 2 mingguan sekarang kan. Bukan lagi 10 bulan ke depan. 2 mingguan. Atau bahkan per 8 jam ada masa depan sebetulnya. Karena teknologi itu berubah setiap 8 jam sebetulnya. Memang masih disimpan. Tapi sebetulnya handphone yang kita pakai udah obsolete hari ini. Yang Anda beli tadi pagi setelah 8 jam udah obsolete teknologinya, udah teknologi baru. Sama seperti tiba-tiba kita menganggap bahwa ada teknologi yang memungkinkan perempuan itu terbebas dari kewajiban untuk memasak. Yaitu apa yang tinggal dicekrek, microwave. Kita dulu kan gila microwave temuan hebat. Lo microwave itu teknologi lama tahun 50 udah ada. Tetapi hanya dipakai di submarine, di kapal selam. Karena memang itu teknologi militer. Supaya nggak ada asap di kapal selam, pakai microwave. Itu teknologi yang udah lama sekali. Masuk di sini baru dianggap baru. Karena baru diloloskan untuk dipakai oleh sipil. Padahal militer udah punya teknologi baru lagi untuk memasak di situ kan. Jadi kita selalu ketinggalan teknologi sebetulnya tuh. Nah itu yang kita bayangkan, mungkin si Mas Elon ini, dia udah punya ide lain. Tapi disimpan sebentar untuk nguji aja nih. Ini mungkin orang Indonesia pakai idenya Elon itu tinggal 20%, lalu tiba-tiba berubah. Karena Elon punya ide lain tuh. Dia mungkin akan membantu sekolah ini supaya ini sekolah pertama yang diangkat ke bulan tuh. Sebagai prototip itu. Kan ini sebetulnya ibu kota pikiran. Atau teman-teman enak di sini staycation, apa itu istilahnya. Tempat untuk bermukim sambil berupaya untuk cari pasangan. Itu biasalah anak muda. Kan kita nggak tahu kan, tiba-tiba alasannya di rumah mau dengar Pak Gita dan Pak Rocky. Padahal sebetulnya janjian di WA, lu ketemu di sini ya. Itu oke lah. Nah balik lagi pada soal tadi bahwa kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan itu pendek sekali itu. Jadi keputusan kita sekarang adalah itu yang akan menghasilkan reinventing atau revisiting the past. Itu pendek sekali itu. Jadi proyeksi-proyeksi itu yang bisa diukurkan, dimainkan di dalam teknologi supaya kita nggak tertipu dengan image yang demagogi namanya imago tuh. Imago yang paling buruk sekarang adalah IKN. Orang sekarang sampai sekarang masih menginginkan IKN itu dibuat karena lihat video yang ada di komputernya Pak Jokowi. Kan bagus banget kan, air mancur segala macam. Iya, tapi itu realitas di dalam laptop Pak Jokowi. Bukan realitas yang akan terjadi nanti tuh. Apalagi kalau diproyeksikan 2024, cara orang melihat realitas sudah nggak begitu tuh. Jadi kita back to the future, kira-kira begitu kalau judul filmnya kan. Nah hal semacam ini Anda pertanyakan, sekaligus saya mau terangkan bahwa ya orang pesimis atau optimis tentang masa depan. Saya menganggap bahwa I'm not a pessimist atau optimis, I am a determinist gitu. Saya yang memutuskan itu tuh. Dengan konsekuensi terhadap isu hari ini yaitu demokrasi, social justice, environmental ethics itu intinya tuh. Dan itu yang disebut sebagai global new grammar. Kalau Anda pergi ke luar negeri kan orang nggak akan tanya do you speak French, do you speak Dutch, do you speak English. Orang tanya do you speak gender equality,
Do you speak environmental ethics? Do you speak Gita Wirjawan ideas? Asik. Oke, ini waduh banyak banget yang ngantri. Oke, ada berapa orang? 3 ya. Mungkin kita kumpulin aja pertanyaannya, ya. Ada mau nanya juga ya? Oh enggak, yang ya 3. Kita kumpulin aja pertanyaan terus kita jawab. Ngejar buka puasa juga nih. Iya. Selamat sore, perkenalkan saya Farah Salsabila, saya alumna dari University of Kansas di Petroleum Engineering dan Economics. Saat ini saya bekerja sebagai Petroleum Engineering Technologies untuk tim Keputusan Menteri untuk eksplorasi minyak dan gas. Kementerian mana? SDM. Jadi pertanyaan saya ini menurut saya seringkali kita membahas bahwa warga Indonesia, sahabat-sahabat kita semuanya kurang dalam membaca. Tapi menurut saya ada yang lebih sulit membaca. Tapi menurut saya ada yang lebih sulit daripada mengintegrasikan budaya membaca, yaitu pendidikan karakter. Jadi singkat saja pertanyaan saya bagaimana untuk kita mampu menegakkan pendidikan karakter yang kemudian hari dengan harapan warga-warga Indonesia ini bisa memiliki sense of security dalam berpolitik dan juga kapabilitas untuk berpendapat yang lebih lagi. Karena pendidikan karakter ini saat ini sungguh hampir tidak ada yang saya lihat selama wajib pendidikan 9 tahun. Jadi segitu saya dari saya. Terima kasih. Oke. Yang berikutnya. Selamat sore Pak Gita dan Pak Rocky. Saya Kevin, lulusan Magister Teknik Sipil dari Unpar. Saya mau tanya untuk Pak Rocky. Pak Rocky tadi sempat disinggung bahwa tidak lama lagi bahwa manusia akan terdisrupsi oleh robot. Jadi bisa aja yang datang di sini adalah robot-robot. Nah, saya ingin tanya apa yang ada di dalam bayangan Pak Rocky, kira-kira ke depan itu ketika masyarakat sudah ada robot berdinamika bersama, bagaimana dinamika masyarakat yang sudah tercampur itu dalam berdemokrasi. Jadi bagaimana dinamika berdemokrasi masyarakat yang sudah tercampur oleh robot. Terima kasih Pak. Menarik. Baca karakter robotisasi demokrasi. Oke. Baik, selamat sore Pak Gita, Pak. Oke, selamat sore Pak Gita, Pak Rocky. Kenalkan saya Gita dari FTSL ITB. Jadi pertanyaan saya gini, karena sekarang ini kebetulan saya sudah sedikit banyak masuk kepada sistem pendidikan tinggi, yang mana membuat saya sedikit banyak juga mengetahui bahwa sistem rekrutmen mahasiswa di beberapa perguruan tinggi swasta itu lebih kepada mengiklankan mereka akan bekerja sebagai X gitu. Sehingga esensial daripada pendidikan itu sendiri agak sedikitnya terdistorsi bahwa ada fundamental pendidikan yang sebetulnya harus kita sampaikan. Nah, hal itu berefek kepada mahasiswa itu sendiri hanya bercita-cita hanya sampai kepada bekerja di sebagai X tanpa adanya esensial keinginan untuk saya akan mendevelop pada bagian ini ataupun mungkin yang sering Pak Gita sampaikan untuk menjadi generalis ataupun spesialis gitu. Karena kekurangannya fokus ataupun yang disampaikan oleh pada topik kita saat ini. Nah, saya juga pernah menanyakan juga kepada mahasiswa itu terkait dengan urgensi bahwasanya Indonesia 10 atau 15 tahun ke depan itu akan menjadi milik mereka ataupun milik saya juga. Apa yang akan mereka pikirkan ke depannya untuk saat ini pun itu sama sekali masih kosong karena memang pandangan mereka hanya sebatas besok akan makan apa atau besok akan bekerja apa gitu. Sehingga ingin saya tanyakan adalah apa metode atau urgensi yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa ini agar memiliki rasa kepemilikan bahwa gas emisi kita ini akan berkurang, bahwa kita akan hidup di Indonesia ini dengan segala kondisinya itu gitu. Urgensi apa yang sekiranya bisa sangat fundamental menyentuh mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Terima kasih. Tadi ya saya ngumpulin akal dulu buat layani akal. Saya dari belakang deh tadi yang ada ketidakpastian atau uncertainties itu di dalam kehidupan kehidupan publik kita. Tapi kalau kita hitung dari sekarang bahwa bumi ini
sebetulnya dirusak bukan oleh bencana alam, tapi oleh kebijakan itu, kebijakan manusia. Dalam ilmu geologi namanya antroposin. Ada yang belajar geologi kan, antroposin itu. Jadi skala kerusakan bumi sekarang itu yang dirancang policy induced disaster itu udah lebih besar dari yang secara alamiah merusak dirinya sendiri. Itu problemnya. Lalu kita cemas dengan keadaan itu, maka muncul satu mazhab yang menganggap bahwa teknologi akan menyelesaikan soal ini. Nah itu tadi pertanyaan awal soal bagaimana kita melihat persaingan atau persahabatan kita dengan robot di masa depan. Saya nggak tahu, karena saya bilang tadi bahkan 8 jam kemudian nanti saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi tentu intuisi saya mengatakan bahwa si robot itu nggak akan memusuhi saya tuh. Kalau yang dia nggak akan memusuhi saya, artinya sebelumnya saya tahu bahwa robot ini adalah bagian yang buruk dari peradaban. Tapi kemudian saya netralisir dia nggak akan memusuhi saya. Nah, problem psikologi kita adalah kita belum direncanakan untuk masuk di dalam habitus yang baru itu. Kita baru ada dalam wacana itu. Walaupun sebetulnya ya beberapa tempat kita udah alami itu, bahwa Anda resepsionis di Jepang itu adalah robot semua tuh. Beberapa pelayan restoran robot semua. Tapi kita masih anggap itu sebagai pesuruh kita, objek kita. Jadi kita mesti paralelkan, walaupun ini punya problem dengan teologi, bahwa tidak mungkin dunia ini hanya diciptakan untuk manusia. Itu masalahnya. Kan egois banget kalau kita anggap bahwa makhluk satu-satunya yang disediakan oleh alam semesta hanyalah manusia. Jadi bersiaplah untuk mengalami kegilaan itu. Yang sekarang kita anggap sebagai kita bisa proyeksikan tadi bahwa robot juga dia mungkin akan sedih kalau manusia punah. Karena nggak ada lagi teman untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya eksistensial gitu. Sama waktu Karl Marx bikin semacam proyeksi bahwa nanti ketika masyarakat sosialis melalui pemerintahan komunis udah selesai, maka keadilan akan berlangsung seperti di surga. Pertanyaannya, apa enaknya kalau semuanya udah segitu, semuanya udah ada gitu. Terus kita berbeda apa lagi? Ya memang kita sama-sama bunuh diri aja kan. Kalau teori Marx itu benar, terus apa nikmatnya? Semua orang sama pendapatannya, semua orang cara mengucapkan rayuan sama segala macam. Jadi kita mau bayangkan bahwa diversity itu tetap akan terjadi kendati kita harus bergaul dengan robot. Jadi kita mesti anggap sebetulnya sebagai postulat penghibur bahwa masa depan keragaman itu tetap hidup. Jadi hanya itu yang bisa saya fatwakan hari ini. Nah, apalagi itu masuk tadi pada soal baca. Ya soal baca. Itu pentingnya kita persiapkan proyeksi kita. Satu-satunya kemampuan kita buat proyeksi adalah dengan mengintip bacaan-bacaan mutakhir. Yang sekarang dengan mudah kita lihat sinopsisnya, kita baca Harari kan enak betul kan, itu cuma sejarah aja. Yang barangkali kalau kita ikuti membaca dari awal Charles Darwin itu berat banget. Kita baca siapa yang lagi ngomong tentang universal basic income itu, mulai dari Piketty yang akhirnya kita temukan bahwa ya kalau kita ulang lagi baca Das Kapital itu bab 3-nya itu buku ketiga itu matematik semua tuh, berat bacanya tuh. Tapi kita tahu evolusi dari pikiran manusia melalui bacaan. Supaya kita ya paling nggak begini, untuk berbohong pun kita harus punya referensi itu. Jadi membaca itu adalah kemampuan kita untuk mengingat yang kemarin dalam upaya bikin proyeksi. Itu aja sebetulnya kan. Kenapa kita mesti bikin proyeksi? Karena kehati-hatian kita untuk masuk pada masa depan. Lain kalau kita ada di depan dan teknologi ngikut kita, enggak. Kita digoda oleh teknologi untuk berpikir lebih maksimal sebetulnya. Nah untuk itu bacaan adalah peluru untuk memungkinkan kita paling enggak melampaui hipotesis dari teknologi itu. Kira-kira begitu. Dan itu nanti yang akan menyelesaikan kecemasan anak muda ngapain ya, proyeksinya kemana tuh. Tapi
Ya memang saya tahu bahwa anak muda sekarang dengan cepat ngomong, gue lagi baca Harari, gue lagi baca, iya tapi ya kalau nggak ada peer group untuk membahas itu susah. Jadi mesti ada tantangan untuk saling melawan. Nanti Anda bicara Harari itu, iya di halaman sekian dia bicara begini ya. Iya gue juga dapat, enggak begitu cara bacanya tuh. Mesti baca untuk membatalkan tesis Harari itu, baru terjadi percakapan itu kan membaca artinya menggeleng bukan mengangguk. Demikian juga mendengarkan uraian saya dengan Pak Gita, jangan Anda mengangguk-angguk tuh, Anda mesti menggeleng. Si Rocky goblok, Gita itu juga ngaco tuh. Sampai Anda temukan bahwa oh mereka punya tesis gitu. Ya jangan oh iya, nah itu namanya sidang kabinet.